pertemuan malam ini, kita bakalan bahas ulang mengenai rekonsiliasi bank. Untuk tugas yang kemarin, apakah sudah dikerjakan atau belum? Cung, siapa yang ngerjain? Siapa yang ngerjain? Saya Kak. Siapa? Melisa. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Untuk teman-teman yang mengerjakan, selamat. Berarti teman-teman sudah berusaha buat bisa. Untuk yang belum, kita pelajari lagi. Ya, kita itu kemarin kan, bukan kita tuh. Teman-teman semua kemarin sudah ditugaskan untuk mempelajari soal dan kemudian untuk mengerjakan. Nah, untuk jawaban benar dan salahnya, kita akan koreksi. Kemudian kita akan ulas kembali tata cara pengisiannya. Ya, seperti apa? Maka kita akan membuka soalnya dulu. Soal latihan. Soal latihannya udah punya semua belum? Udah? Silakan dibuka karena saya mau buka Excel. Saya mau buka Excel. Jadi, teman-teman yang buka soal, ntar saya kirim ulang aja soalnya. Ada di Classroom. Cuma yang belum ada soal coba siapa? Soal udah semua punya? Sudah. Oke. Kalau sudah semua punya, dibuka masing-masing dan jawaban masing-masing. Saya bakal bahas dari Excel buat format jawabannya. Format jawaban. Kita mulai dari tata cara pembuatan tabelnya, terus analisisnya seperti apa. Wait. Selama proses pembelajaran dimohon untuk on cam ya. Yang nggak on cam nanti saya susul ke rumahnya. Ngeri kali, Pak. Ngeri kali. Iya dong. Nah. Oke. Untuk pengisian rekonsiliasi segini, kelihatan? Ya. Oke. Kelihatan Kak. Untuk tata cara rekonsiliasi atau ibaratnya kita bikin rekonsiliasi, yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada soalnya dulu. Kalau nggak ada soalnya kita nggak akan. Ya, harus ada soalnya dulu, baru bisa ngerjain. Terus yang kedua, setelah ada soal, baru kita baca soalnya. Maksud dari soal itu seperti apa, terus kita lagi ngerekonsiliasi perusahaan apa, periode kapan. Coba berdasarkan soal. Untuk perusahaan yang direkonsiliasinya perusahaan apa namanya? Sukses Gemilau. Sukses Gemilau. Udah sukses Gemilau lagi. Ya. Nah. Ini saya udah buka Excel tapi ini close aja. Oke. Sukses Gemilau. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus bikin judul rekonsiliasinya dulu. PT Sukses Gemilau. PT Sukses Gemilau. Gemilau. Nah. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui nama perusahaannya, kita harus mengetahui juga proses yang sedang kita lakukan. Itu proses apa namanya? Mau bikin apa kita itu ceritanya? Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank. Atau bank rekonsiliasi. Sama aja mau dibolak-balik juga. Laporan. Apa nih laporannya nggak ada ya? Laporan rekonsiliasi boleh, rekonsiliasi bank aja boleh. Lalu yang ketiga, periodenya itu bulan apa dan tahun berapa? Per 31 Desember 2019. Oke, betul. Per 31 Desember 2019. Oke, selanjutnya. Kita mau format atas bawah atau kiri kanan? Kiri kanan atau atas bawah? Kiri Atas kanan? bawah.
Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah kiri kanan sama aja ya. Nanti Kayak kemarin aja atas Iya, siap. atas kiri atas. kayak kiri kanan aja ya, biar kayak format kemarin, cenah. Yang harus kita buat lagi, sekarang kita harus bikin tabelnya dulu biar lucu. Dalam pengerjaan tuh harus bikin tabelnya dulu. Kan judulnya udah, nanti kita rapikan di akhir. Sekarang kita harus mencantumkan keterangan kas atau saldo. Saldo kas menurut catatan deposan. Mau deposan dulu atau catatan bank dulu di kiri atau mau deposannya di kanan boleh. Ya. Misalkan ini catatan deposannya di kiri. Lalu nanti setelah itu kita akan buat format untuk yang ditambahnya. Ditambah. Setelah itu kita akan buat yang dikurangnya. Dikira-kirakan aja ya, dikurang di sini nih. Dikurang. Dikurang apa aja, ditambah apa aja. Lalu nanti kita akan membuat saldo akhir kas. Saldo akhir kas. Atau gini aja, saldo kas per 31 Desember 2019. 2019. Lalu setelah itu kita akan buat berapa pos ya? Pos 1, 2. 1, 2. Satu aja. 1, 2. Tapi ini tuh nggak cukup. Bentar. Ditambah. Ya, sini aja lah. Di sini kas menurut Bang, Bang siapa? APC. Bang Jono. Kas menurut. Ini kelas ini tuh lucu-lucu. Kas menurut apa? Saya jadi lupa. Bang ABC. bang, Saldo kas menurut bank boleh atau rekening koran boleh ya. Saldo kas menurut rekening koran. Saldo RK Koran. ikutin yang Terus ditambah lagi. Apa aja. Terus dikurang. Dikurang. Nanti saldo per 31. Ya harus sama. Bu, maaf Bu. Deposan Ya. apa Bu ya? Deposan itu perusahaan. usaha. Oh, perusahaan. Makasih Bu. Ya baik, sama-sama. Deposan siapa itu? perusahaan. Lagunya enak Bu. Itu yang nyetel musik siapa? Ya, maaf. Mati mic-nya lah Bang. Aduh. Ada aja. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu. Supaya apa? Supaya lucu. Iya. Lucu ya. Rekening koran. Terus ini Cuma merge and center. Nanti yang belum bisa Excel dilihat aja ya tata caranya ya. Karena di sini bukan hanya orang yang udah bisa aja, sama Excel ada yang belum bisanya. Terus di bold. Kenapa harus pakai judul? Kenapa harus pakai seperti ini? Biar lucu. Akuntansi itu menganut sistem estetik.
Maaf, izin bertanya boleh? Boleh? Kalau pembuatan tabelnya secara manual sama di Excel itu sama apa beda ya? Sama. Kalau Sama manual aja. sama aja. Yang penting mah dilihat Nilai. dilihat iya, tingkat iya. kelucuannya gimana. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ini contoh dari tabelnya kayak gini. Udah lucu belum? Lucu ya? Kita mulai. Cek soalnya. Yang Saldo. pertama, Saldo kas deposan. saldo kas menurut perusahaan. PT. Ini teh. Bentar. Ini teh kayaknya harus diginiin deh. Di praktek aja. Terus, soalnya biar enggak deh. Bentar. Ditambah lagi satu ini. Satu apa? Soalnya saldonya nanti di sini. Insert. Nah. Di sini saldonya. Saldo awalnya ya. Saldo kas menurut catatan deposan berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Kalau menurut rekening koran? 7.880.000. 1.880.000. 1.880.000. Sama atau beda? Beda. Ya. Kenapa beda? Ya, makanya kan belum disesuaikan. Ya, betul. Jadi ini masalahnya. Dari beda ini jadi masalah. Dalam pemahaman juga kan kalau kita beda paham, jadi masalah ya. Rekonsiliasi pun sama. Kayak gini. Kenapa digini-gini? Biar lucu. Kan rapi kan ya? Kelihatannya enak. Oke, sekarang cek lagi soalnya. Yang pertama apa soalnya? Di nomor 3 berarti bukan yang pertama. Catatan kas menurut perusahaan atau deposan sudah, yaitu 2 juta. Catatan kas menurut rekening koran atau bank ABC sebesar 1.880.000. Nah, kalau misalkan masih ada yang bertanya, Kak, kenapa beda saldo kasnya? Ya itu masalahnya, Teh. Beda kasnya. Kalau nggak beda, nggak jadi masalah. Dan kita nggak akan nyusun rekonsiliasi. Nah, selanjutnya di sini, di soal latihan ini, yang harus kita pecahkan teka-tekinya. Yang pertama, ada cek yang masih dalam peredaran sampai tanggal 30 Desember 2019, yaitu cek nomor 0612 sebesar 50.000, cek nomor 0712 sebesar 100.000, cek nomor 0912 300.000. Oke, ini mah nominalnya disederhanakan. Anggaplah segitu ya, karena nggak ada cek yang pakai nggak ada cek yang nominalnya cuma 100.000. Ini ceritanya aja. Kemudian dalam soal poin 3 ini, cek yang masih dalam peredaran, jawabannya kemana coba? Di pos di pengurang, penambah, di pos di perusahaan, atau rekening koran? Jawabannya ada di mana? Kira-kira. Di mana? Di rekening koran. Di rekening korannya di penambah atau di pengurang? Dikurang. Kurang. Ih, kenapa udah pinter-pinter? Di pengurang, bener. Ih, bener di pengurang. Apa alasannya coba? Yang jawab di pengurang. Rasanya Alasannya apa? belum dicatat di bank. Ambil oleh karena belum dicairkan awal. Masya Ya, belum Allah. dicairkan oleh bank, tapi suatu hari akan dicairkan oleh bank.
Masya Allah, iya Yang bener. ceknya belum mencairkan apa ya? Belum mencairkan karena esnya belum dipanasin. Tapi saya kok agak kaget ya. Diajarin sekali langsung bisa untuk poin 3 ini. Mengembara Baik. dulu kemana-mana dulu. Oke, nggak Tergantung mood. apa-apa. Tergantung apa. Kemarin Kak. Kalau mau belajar ya pasti bisa. Oke, keren. Oke, kita bahas dulu nih. Jadi untuk soal yang pertama, ya, soal yang pertama itu untuk yang masih belum mengetahui bahwa cek yang masih beredar di sini, itu artinya adalah kita PT, apa namanya teh? Sukses Kemilau. Sukses Kemilau itu mengeluarkan cek kepada, misalkan kita mau bayar utang. Pak Sukses Kemilau itu sudah mengeluarkan cek, lalu oleh si penerima cek itu belum dicairkan. Maka ketika cek yang belum dicairkan dan kita posisinya sebagai pihak yang mengeluarkan cek, itu kan suatu hari akan dicairkan. Maka dalam rekonsiliasi harus dikurangi di kolom bank. Kenapa? Karena berdasarkan catatan akuntansi kita sudah mengakui adanya pengurangan kas. Dan suatu hari kas tersebut pasti dicairkan di bank. Jadi kita itu istilahnya kalau dalam rekonsiliasi itu perusahaan nyatet pengeluaran dan pengurangan atau keluar masuknya kas. Kalau apalagi di rekening koran itu kan sudah otomatis terdeteksi ketika adanya transaksi. Nah, di sini masalahnya adalah pihak yang menerima cek tersebut belum mencairkan ceknya. Artinya kalau belum mencairkan di situ adalah serius banget. Berarti ya uangnya belum dikeluarkan oleh pihak bank. Kak, pada saat perusahaan di tanggal 31 Desember ini mengakui adanya atau mengurangi catatan di bank ini, apakah kas yang di bank itu dikeluarkan pada saat itu juga? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita di sini ibaratnya sedang menyesuaikan catatannya aja. Tapi nanti bakalan dicairkan? Pasti dicairkan. Siapa yang nggak mau nyairin cek? Atau misalkan ketika kalian dapat cek, mau dikasihin ke orang lain ceknya? Kan tidak gitu. Secara logika pasti dicairkan. Cuman ada perbedaan tanggalnya saja. Nah, jadi kesimpulannya, untuk poin 3 ini, cek yang masih dalam peredaran ketika kita mempunyai peran sebagai pihak yang mengeluarkan cek, dan orang yang menerima cek itu artinya belum mencairkan, harus dikurang di kolom catatan bank. Nah, tata cara pencatatannya seperti apa? Seperti apa coba? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Siapa yang mau coba? Di sini dicatat apa? Di sini catat apa? Poin 3 ya, kita kasih tanda ya. Poin 3. Cek yang masih beredar. Langsung aja disimpan satu per satu. Kita nggak boleh disatukan untuk nominalnya, tapi satu per satu. Cek yang nomor pertama atau yang pertama itu nomor berapa ceknya? Nomor 0612. 0612. 0612. Nominalnya berapa? 50 juta. 50.000. 50.000. Di sini aja. 50.000. Cek yang kedua. 0712. 0712. Nominalnya 100.000. 100.000. harus pakai ini. Cek 0712 ya. 100.000. 100.000. Yang ketiga
0912. 0912 Berapa? 350.000. Berapa? 350.000. 300.000. 300.000. 300. Di soal berapa? Cek di soal. 300.000. Nah, gitu. Udah satu suara ya. Kalau tadi 350, 250, 200. 300 ya. Ya, Kak. Oke, kita pakai rupiah dulu. Jadi ceknya ada 3. Itu Cek. 30, Kak. Iya. Maaf atuh kurang 0. Nah, sip. 300.000, 100 sama 50.000. Ya. Ini jadi totalnya berapa? 450.000. Boleh disimpan di sini totalnya. 450. Atau nggak apa-apa nanti aja lah ya di akhir ya. Nggak apa-apa nanti aja. Untuk yang poin dikurang. Total pengurangnya. Oke, sekarang yang poin 3 sudah dikerjakan. Sekarang poin, bentar. Poin 3 ada yang mau bertanya dulu nggak? Biar nggak bolak-balik nanti. Ya Bisa ini Kak, itu kenapa nggak ditotalin dulu nih? Dikurangkan, ditotalinnya di kanan, Kak. Kalau mau ditotalin boleh, kalau tidak pun nggak apa-apa. Iya, kan di contoh soalnya kan ditambahin kan tuh. Oke, kita totalin aja sesuai contoh. Supaya nanti gampang ya. Siap. Nah, seperti ini ya. Ini total cek. Kasih tanda di sini total cek beredar. Iya, supaya nanti gampang tuh, tinggal langsung dikurangin, nggak tuh kurangin Nah, satu-satu. sip. Ini ya. Terus pakai tanda ini nih. Biar sip. Ya. Total cek beredarnya 450.000. Sekarang di poin 3 ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Tentang alasan kenapa kok ada di pihak rekening koran dan dikurangi di rekening koran. Kenapa enggak di deposan aja? Tuh, kan di deposan kan sudah diakui, sudah dicatat duluan, jadi nggak usah dicatat lagi. Oke, betul. Yang lain ada pertanyaan tidak? Aman? Kalau aman, jawab aman. Kalau nggak aman, jawab Aman. 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 Baik. Aman. Sudah paham ya? Sip. Kalau sudah paham, kita langsung ke soal berikutnya. Poin 4. Ada yang mau menjawab? Cung, siapa yang mau coba? Yuk, bukan di tempatmu. Siapa yang mau coba? Coba. Kalian mau? Yang poin nomor 4 ya? Nomor 4. Dibaca dulu soalnya dan dijawab. Setoran sebesar 600.000 rupiah belum ada pada rekening koran bank ABC. Jadi dimasukkan atau ditulis ya, Ya. di rekening koran sebesar 600.000. Di rekening koran sebesar 600.000 ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah. Orang gurunya Alasannya apa? Di bank, di rekening koran. Padahal deposan atau perusahaan tidak. Mungkin itu kali, simpelnya. Oke. Betul ya. Untuk poin 4 ini, setoran sebesar 600.000 belum ada pada rekening koran bank. Artinya kalau belum ada pada rekening koran, pihak perusahaan sudah menyetorkan uangnya ke bank, tapi belum muncul per 31 Desember itu. Artinya harus kita rekonsiliasi. Di mana? Ditambah di sisi
Bang. Bang. Poin Jadi 4. setoran sebanyak 600.000 rupiah itu belum tercantum di dalam rekening kurang BCA ya? BBA ya? Betul. BCA. BBA. Bukan BCA apa? BC. Itu juga. Dibalikin. Nah, keterangannya apa namanya? Keterangannya apa ya? Setoran yang belum Setoran yang belum Setoran dalam dicatat. perjalanan. Setoran dalam perjalanan berarti belum nyampe ke tujuan. Setoran dalam perjalanan. setoran Setoran dalam perjalanan. tapi setoran dalam perjalanan kita ganti. Di sini berapa? 600 600.000. Setoran dalam perjalanan. Kurang 0 lagi 600.000. Setoran dalam perjalanan. Perjalanan naik mobil kan? Masih di mobil berarti. Setoran. Oke. Perjalanan. Bisa dipahami untuk setoran dalam perjalanan? Bisa. Yang lain? Ada pertanyaan dulu? Oke. Setelah aman, kita langsung ke soal berikutnya. Poin 5. Saya mau tunjuk Siap-siap ya. Aduh. Pasti pada ngumpet. Salsabila. Iya, aduh. Bang. Yang nggak disebut pasti alhamdulillah enggak. Aduh. Salsabila. Udah jawab belum yang poin 5? Poin 5. Hmm. Nah, tapi nggak tahu Kak benar atau enggak. Nggak apa-apa. Nggak akan disusul ke rumah kok kalau salah. Sok. Boleh silakan dibaca dulu soalnya. Soalnya nomor 5, Bank ABC membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank 15.000. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 31 Desember 2019. Oke. Dicatat di sebelah mana? Dicatat dikurangi di buku perusahaan. Dikurangi di buku perusahaan. Untuk beban administrasi bank. Alasannya apa? Karena mengurangi kas perusahaan. Karena mengurangi kas perusahaan, betul. Dan posisinya perusahaan belum mencatat pengurangan kas yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, jawabannya benar. Biaya administrasi bank dikurangi di kolom perusahaan. Di sini poin 5, nanti biar ada tandanya, dikasih nomor. Biaya administrasi bank. Sebesar 15.000. Oke. 15.000. Selanjutnya, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan langsung acungkan tangan ya. Daripada diam-diam. Nanti sayang waktunya. Poin 6. Maaf, bisa diulang nggak? Tadi Oke. nggak kedengaran. Oke, siap. Untuk beban administrasi bank, untuk poin 5 di sini, kita harus ketahui dulu transaksinya sifatnya seperti apa. Bank ABC membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank 15.000. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 31 Desember. Nah, arti dari kalimat ini adalah Bank ABC sudah mendebet kas di rekening gironya sukses gemilau sebesar 15.000. Artinya, biaya administrasi bank tersebut kasnya sudah dikurangi, berarti sudah muncul di rekening giro, tapi perusahaan baru mengetahui adanya pendebetan saldo. Bahasa perbankan tuh gitu ya, kalau debet itu berarti mengurangi saldo nasabah. Adanya pendebetan saldo nasabah yaitu sukses gemilau sebesar 15.000,
Nah, sama sukses kemilau itu baru diketahui di tanggal 31 Desember. Padahal misalkan biaya adminnya sudah di apa? Di debit atau dikurangi pada tanggal 17 misalkan. Tapi perusahaan baru mengetahui pas tanggal 31 Desember. Maka ketika kasnya sudah dikurangi dan sudah dicatat di rekening koran, perusahaan baru mengetahui bahwa itu adanya pengurangan, kita harus kurangi di kolom kas menurut perusahaan. Karena pengurangan tersebut belum dicatat sama perusahaan. Artinya kalau belum mencatat pengurangan, kas kita belum berkurang. Padahal sebenarnya kas kita sudah berkurang sebesar 15.000 ini gara-gara ada biaya admin. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Oke. Sama-sama. Kita catat dulu ke Excel-nya. Oh ya, udah ya. Biaya administrasi bank 15.000. Selanjutnya, di poin 6. Ada volunteer nggak yang mau coba? Nur Hapipah. Silakan. Poin 6. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau sebesar 1.550.000 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 1.505.000. Itu masuk 1.505.000. Kalau saya sisinya itu buka di bagian perusahaan berkurang 45.000, keterangannya salah pencatatan. Oke, betul. Ya. Coba tata cara mencatatnya seperti ini. Disebutkan lagi ya, poin 6. Poin 6. Apa keterangannya? Salah pencatatan, Kak. Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan. Selisihnya, selisih kurang atau selisih lebih? Kita catat dulu ininya biar bisa dipahami. 45.000 ya? Iya, Kak. 45.000 kesalahan pencatatan. Kita bahas dulu. Di sini di soal, ini jawabannya udah benar ya. Terima kasih Nur Hapipah. Di soal cek yang bukan cek. Oh iya benar. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau sebesar 1.550.000 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan. Artinya di sini ada penarikan. Penarikan itu kalau secara logika kasnya bakalan berkurang atau bertambah kalau adanya penarikan? Berkurang. Berkurang. Oke. Jadi, kas yang sudah ditarik dari rekening gironya Sukses Kemilau senilai berapa yang sebenarnya terjadi? 1.550. Oke, betul. Jadi, kas yang sudah terjadi adanya pengurangan, yang sebenar-benarnya terjadi itu adalah 1.550.000. Sudah berkurang sebenar-benarnya. Artinya, oh ya udah, uangnya udah ada di tangan, udah ditarik dari rekening gironya. Selanjutnya, bagian pembukuan, bagian akunting malah salah nyatet bahwa adanya penarikan itu cuman 1.505.000. Kenapa? Itu nolnya kebalik. Harusnya 1.550, tapi karena tangannya tipe, ngetik, jadi 1.505. Nah, itu kan menyebabkan kesalahan pencatatan. Kebalik angka aja kalau di akuntansi itu menyebabkan salah. Apalagi salah nyimpen uangnya gitu. Oke. Enggak. Nah, selanjutnya di sini antara 1.550.000 dengan 1.505.000 yang dicatat yang kurang 1.505.000. Sedangkan yang terjadi adalah 1.550.000. Jadi itu adalah selisihnya, namanya selisih kurang. Kenapa dikatakan kurang? Ya iyalah, yang benernya di atas itu gitu. Maka kita selisihkan dulu berapa kurangnya dari 1.550.000
ke 1.505.000. Yang namanya pengurangan, kalau yang sudah terjadinya, yang ini, yang nominal 1.550.000, berarti kan itu kurang mencatat adanya pengurangan, artinya harus dikurangi lagi. Nah, rumusnya, jika ada pengeluaran yang dicatat kurang, maka harus dikurangi lagi. Itu rumusnya. Kalau ada pengeluaran, dicatat kurang, harus dikurangi lagi saldonya. Kenapa? Karena kan secara pencatatan, uangnya udah nggak ada, masa di pencatatan hanya berkurang 1.505.000, kan yang sebenarnya terjadi 1.550. Nah, bisa dipahami? Untuk poin 6 ini? Oke. Saya Bu. diulangi, baik. Untuk setiap pengurangan saldo yang dicatat kurang dari yang sebenarnya terjadi, maka selisihnya harus menjadi pengurang kembali di sisi yang salah mencatat. Di sini yang salah mencatat siapa, Bang atau perusahaan? Perusahaan. Itu jawaban yang pertama. Berarti harus dicatat di kolom perusahaan. Nah, selisihnya selisih lebih atau selisih kurang? Selisih kurang. Selisih kurang karena yang dicatat kurang dari yang sebenarnya terjadi. Artinya, misalkan dari saldo berapa ya? 2 juta misalkan, dari saldo 2 juta. Saya contohkan di Excel nih. Biar tergambar. Dari saldo akhir 2 juta ya. Terus ada pengurangan yang sebenarnya terjadi itu 1.550.000. Ceritanya ini yang saldo awalnya ya, bukan yang sebenar-benarnya adanya kas. 1.550.000. Ini saldo, ini pengurang. Berarti saldo akhirnya berapa? 2 juta dikurangi 1.550.000. 450.000. Sedangkan yang kita catat, ini yang sebenarnya terjadi, sedangkan yang kita catat, saldo awalnya 2 juta misalkan. 2 juta. Lalu kita mencatat 1.505.000. Berarti saldo akhirnya berapa? 2 juta dikurangi 1.505.000. 495.000. Nah, yang sebenarnya terjadi atau kasnya nih, kas mana ya? Nggak ada kas. Di apa namanya tuh di laci misalkan, di tempat uang, kas yang sebenarnya ada itu hanya ada 450. Artinya kalau misalkan ini tidak disesuaikan, sedangkan kasnya yang ada benar-benar ada 450.000, pasti ada tanda tanya. Ini kemana ya? Kok selisih? Pasti nanti jatuhnya suudzon kalau kita nggak tahu tata cara rekonsiliasi. Kas yang ada di rekening gironya sisanya 450.000. Tapi pas udah dicatat, di catatan perusahaan, kenapa 495.000? Nah, pasti akuntingnya nih korupsi. Nggak kayak gitu konsepnya. Pasti ada kesalahan pencatatan. Kita cek dulu. Nah, oh ternyata setelah dicari-cari, terjawab sudah bahwa adanya pengeluaran sebesar 1.550.000, tapi kita nyatet segini. Artinya ini harus dikurangi 45.000 lagi. 45.000. Maka saldonya bakalan benar. Kak, saya mau tanya boleh? Boleh. Ya kalau misalnya sudah dilunasin 1 juta, tapi kita ditulis di catatan deposan. Maksudnya seperti apa? Sepertinya misalnya udah dilunasin, misalnya Bu Rizka sudah lunasin saya 3 juta. Tapi saya malah tulis di catatan deposannya saya catatan 5 juta, Bu. Jadi selisihnya 2 juta. Selisihnya lebih. Iya, selisihnya lebih, Bu. Oke, kalau selisih lebih seperti ini. Ini udah paham dulu untuk ini belum? Udah paham, Bu. Itu kan kayak yang dicontoh, Ibu. Oke. Nah, kalau selisih lebih seperti ini. Kita analogikan lagi. Punya saldo di kas berapa, misalkan 10 juta ya.
Oke. Lalu kita membayar yang sebenarnya terjadi 3 juta. Jadi saldo akhirnya berapa? 7 juta. 7 juta. Saldo akhir kas yang benar ada adalah 7 juta. Sekarang Iya. bagian pencatatan malah mencatat 5 juta. Artinya saldo di kas secara pencatatan akuntansi 5 juta. Artinya di sini selisih 2 lebih. juta. Maka Ya. kalau selisih lebih, kita selisihnya berapa di sini? Dari yang sebenarnya terjadi 3 juta, kemudian kita malah mencatat 5 juta. Iya. 5 juta dikurangi 3 juta. Berarti 2 juta lebihnya. juta. Wah, gede banget. Kemanakah 2 juta ini harus kita labuhkan? Maka kita harus tambahkan di saldo kas menurut deposan. Kenapa harus ditambahkan? Karena supaya balance. Dari saldo 5 juta menurut pencatatan, yang 2 juta ini ditambahkan lagi, berarti dimasukin lagi ke catatan kas. Maka kalau dimasukin lagi ke catatan kas, di sini ditambah 5 juta. Nah, Ya, di ya. sini ya saldo akhirnya ya 5 Ya, juta. ngerti, Bu. Ya soalnya tadi kan di contoh itu Ditambah. cuma dikurangin doang kan. Tapi kalau di ke realitas kan bisa aja bisa. Misalnya Ya, Ibu betul. udah kirim 3 juta tapi saya malah ditulisnya 10 juta. Oke, betul. Jadi, yang namanya contoh, ketika ada satu posisi, maka ketika dibolak-balik itu pasti paham konsepnya. Nah, Iya, contohnya iya. di sini. Ketika di contoh hanya ada pengurangan, ketika ada selisih kurang, ketika ada selisih lebih tinggal dibalikin aja posisinya. Seperti itu. Iya, iya. Bisa dipahami untuk yang lainnya? Ya, dipahami. Oke. Yang lain paham nggak untuk selisih lebih ini? Belum paham, Kak. Belum paham. Oke, saya ulangi lagi. Rumusnya aja ya. Ketika terjadi selisih kurang untuk transaksi pengurangan kas, selisih kurang untuk transaksi pengurangan kas, maka kita harus dikurangi lagi ya di saldo kas menurut perusahaan. Kalau selisih kurang harus dikurang. Khususnya untuk pengurangan ya, transaksi pengurangan kas. Berarti kalau transaksi pengurangan kas itu ketika ada pembayaran, sifatnya kalau selisih kurang harus dikurangi lagi. Tapi kalau selisihnya lebih harus ditambah lagi. Itu kuncinya. Nah, ini rumusnya. Kalau terjadi transaksi pengurangan kas dan terjadi pencatatan yang kurang, maka harus dikurangi kembali di saldo perusahaan. Tapi kalau transaksi pengurangan kas, ketika terjadi selisih lebih pencatatannya, dari yang sebenarnya terjadi berarti harus ditambahkan kembali saldonya di sini. Seperti itu. Bisa? Bisa nggak? Iya, kalau banyak latihan Pak bisa ya. Nah, kalau banyak latihan, betul, pasti bisa. Pernah Konsepnya dulu. gitu. Yang lain gimana nih? Ilmu Bisa? kebiasaan. Belum mudeng? Oh, ya, Belum Kak untuk yang ditambah. Untuk yang ditambah belum? pakai contoh realita lagi deh. Pakai contoh realita lagi tadi ceritanya. Oh, Saldo kasnya kan 2 juta. Terus terjadi misalkan di sini kita rubah aja ya soalnya. Dari cek yang ditarik aja. Cek ditarik 2.000. Tapi ditulis 3.000. Berarti ini selisih lebih. 2.000 yang sebenarnya terjadi. 3.000 ditulisnya. Ya, yang jadi masalah itu yang ditulis. Yang jadi masalah itu, bukan yang terjadinya.
Jadi ditulis 3.000, yang sebenarnya terjadi 2.000, maka kita selisihkan. Selisih dari 3.000 dikurangi 2.000 berapa? 1.000. 1.000, maka ini ditambah. Di kolom kesalahan nominalnya 1.000. Nah, ini untuk yang contoh selisihnya lebih. Kalau di soal yang itu kan yang asli, cek ditariknya 1.550.000, tapi dicatatnya kurang dari 1.550.000. Itu namanya selisih kurang. Maka itu harus dikurangi lagi. Karena ini adalah penarikan. Ingat, kalau transaksi penambahan, dicatatnya kurang, nanti harus ditambah. Nah, itu nanti ada soalnya lagi. Bisa untuk yang ini, biar nggak ketukar-tukar, jangan bahas yang lain dulu. Bisa? Bisa. Oke, ini kita hapus lagi ya. Yang kesalahan ini, yang contoh yang selisih lebih. Selanjutnya, yang poin berapa sekarang? 7? Poin 7 berapa? Berapa di mana? Jawabannya apa? Poin 7. Tanggal 28 Desember 2019, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2019. Cek sebesar 100.000 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 29 Desember. Diperlakukan seperti cek kosong. Artinya ini adalah cek kosong. Ada yang bisa jawab? Cek kosong. Cek yang ditarik untuk PT, bukan. Tanggal 28 Desember nih. Terdapat seorang customer. Customer itu berarti pelanggan yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan di tanggal 27 Desember. Cek sebesar 100.000 ini udah disetorin ke bank dan dicatat pada tanggal 29 Desember. Tapi ketika seorang customer meminta cek kembali, artinya di situ adalah adanya pengembalian cek, bahwa misalkan Nur Hapipah sudah saya kasih cek. Berarti Nur Hapipah itu sudah mencatat sebagai penerimaan 100.000 itu. Tetapi pas dikasihin ke bank, setelah ditransaksikan, ternyata ceknya kosong. Jadi saya itu meminta kembali, istilahnya menghubungi kembali lah. Menghubungi kembali Nur Hapipah untuk, Nur Hapipah ternyata saldo di saya nggak cukup. Kembaliin aja ceknya, nanti saya ganti pakai yang baru ceknya. Nah, itu yang dinamakan cek kosong. Artinya di sini pihak perusahaan sudah mengakui sebagai penambahan. Tapi ternyata pas mau dicairin, ya, kosong, tidak cukup dananya. Nah, itu jawabannya adalah menjadi pengurang di saldo perusahaan. Nomor 7, cek kosong. Cek kosong menjadi pengurang 100.000. Karena pas mau dicairin nggak bisa. Saldonya nggak cukup di rekening sayanya. Mau dicariin sama Nur Hapipah, nggak bisa. Gitu ya. Bisa? Untuk ini, cek kosong? Sok, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti cek kosong dulu nggak? Gimana? Berarti itu yang cek kosongnya di banknya nggak ada, tapi kita udah catat di buku kita ya Kak ya? Jadi tinggal Betul. dikurangin ya Kak? Betul. Kita itu pas menerima cek sudah mengakui sebagai penambahan, artinya dari saldo misalkan 2 juta. Tapi pas saldo Nur Hapipah itu 2 juta misalkan ya. Terus pas saya ngasih cek, oh ada pembayaran nih dari saya, misalkan 100.000. Masukin ke transaksi ke buku kas. Ada tambahan kas dari Rizka sebagai pelunasan utangnya. Berarti kalau Nur Hapipah itu piutang 100.000, berarti ditambahin di kas tuh 100.000. Saldo saya 2.100.000 berarti per hari ini misalkan. Tapi ternyata pas akhir Desember ini mau mencairkan si cek itu. Kenapa?
di sistem pencatatan kita selalu ibaratnya langsung nyatet, karena kan takut lupa. Dan itu memang harus ditransaksikan, harus direkord gitu, untuk setiap transaksi yang terjadi. Nah, kemudian pas mau nyairin, saldonya tidak cukup. Akhirnya saya nelpon ke Ibu Nur Hapipah bahwa memberitahukan bahwa saldo yang di rekening saya itu tidak cukup dananya. Jadi saya meminta kembali. Customer meminta kembali, berarti saya customer meminta kembali cek yang sudah diberikan ke Ibu Nur Hapipah untuk diganti nanti. Ketika saldonya sudah dicukupkan. Seperti itu. Maka ketika terjadi cek kosong, artinya itu harus dikurangi. Dengan catatan cek kosongnya adalah berupa pembayaran utang customer dan kita sebagai penerima. Berarti kalau penerima istilahnya sudah nyatet tapi ternyata nggak bisa dicairin, itu harus dikurangi lagi. Seperti itu. Bisa analoginya? Bisa? Masih bingung, Kak. Boleh diulang? Oke. Pada intinya, untuk cek kosong ini, siapa yang bingung, Cung? Siapa namanya tadi? Zahira. Zahira itu adalah perusahaannya. Zahira punya cek dari saya, 100.000. Berarti kalau Zahira punya cek dari saya 100.000, Zahira akan mencairkan. Dan Zahira sudah mencatat sebagai saldo kas. Artinya yang si 100.000 ini tuh sudah termasuk di saldo 2 juta ini. Nah, karena sudah termasuk di 2 juta, sudah diakui adanya penambahan kas, tapi pas mau dicairkan, ternyata ceknya kosong. Berarti kan itu nggak bisa jadi cair uangnya. Maka ketika tidak terjadi pencairan atas cek kosong ini, berarti cek kosong ini harus dikurangi di kolom perusahaan. Masalahnya di mana? Masalahnya saya udah nyatet, masalahnya Zahira udah nyatet sebagai penambahan. Tapi pas mau dicairin, nggak bisa. Jadi harus dikurangi lagi deh. Pas di 31 Desember, seperti itu. Bisa? Berarti posisinya itu saya sebagai penerima ceknya, gitu kan? Betul, penerima cek. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang belum paham, Cung? Udah paham semua? Coba saya mau dengar suaranya. Udah paham belum? Paham, Ya Kak. udah paham. Paham, Kak. Yang lain? Paham, Kak. Kak, itu kalau Kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah proses ya. Oke. Kita masuk lagi ke soalnya, tolong dicek lagi. Setelah 7 adalah 8. Di 8, Bank ABC telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 200.000. Transaksi baru diketahui tanggal 31 Desember. Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak di sini jawabannya? Ada yang udah tahu belum? Penambah di mana? Di perusahaan. Di buku bank ya. Bertambah di sisi Perusahaan. perusahaan atau bank? Bang. Perusahaan kan bank yang menagih piutang. Oke. Jawaban yang benarnya adalah bertambah di sisi perusahaan. Bertambah di sisi perusahaan. Keterangannya apa? Piutang wesel. Piutang wesel atau penagihan piutang wesel. Kak, masih belum ngerti itu yang wesel itu Sebesar artinya apa ya? 200.000. Oke, alasannya kita akan bahas. Oke. 200.000 bertambah di sisi perusahaan. Kenapa bertambah di sisi perusahaan? Jawabannya adalah Bunga bank ya. bukan bunga bank. Bukan bunga bank. Tapi seperti ini. Sebentar. Ibu Meli adalah PT siapa? PT Sukses Gemilau. Wow. Nah, banknya adalah Ibu Lia.
Ibu Meli banknya, Ibu Meli perusahaannya, Ibu Lia adalah banknya. Ya. Nah, saya adalah yang mempunyai utangnya kepada Ibu Meli. Berarti Ibu Meli antara Ibu Meli, saya dan Ibu Lia. Hubungan segitiga. Bank, deposan dan customer bagi Ibu Meli dan bukan nasabah kalau bagi Ibu Lia. Karena hubungan dengan bank adalah Ibu Meli. Perusahaan Ibu Meli dengan Ibu Lia. Sampai situ dulu bisa dipahami posisi kita? Ya. Ya, bisa. Oke. Tanpa sepengetahuan Ibu Meli, Ibu Lia itu sudah menagihkan utangnya saya kepada Ibu Meli. Artinya piutangnya Ibu Meli kepada saya. Misalkan, di sini itu saya punya utang ke Bu Meli 200.000. Iya. Bu Meli berarti mempunyai piutang dari saya 200.000. Iya. Kemudian Ibu Lia dengan begitu inisiatifnya menagihkan utangnya saya kepada Ibu Meli sebelum tutup buku ini, dan alhamdulillah dapat pelunasan dari saya 200.000. Artinya di catatan bank sudah bertambah kasnya sebesar 200.000. Kas di rekening koran ya. Kas di dalam Kasih saya rekening dong. koran. Saya kan yang menerima duit dong. Itu kan Ya. piutang. Ya. Ibu Meli yang menerima duit, artinya Ibu Meli adalah mempunyai piutang. Nah, kemudian Ibu Lia ini sudah menagihkan piutangnya Bu Meli kepada saya. Berarti utangnya saya kepada Ibu Meli sudah ditagihkan sama Ibu Lia, sudah ditagih sama bank. Dan sudah mencatat ya. Betul. Artinya Ya, tapi Ibu yang Lia di- sebagai pihak bank sudah mencatat transaksi penambahan kas tersebut 200.000 sudah dicatat di rekening koran. Masalahnya di sini adalah Ibu Lia belum mengetahui adanya pelunasan dari saya. Artinya kalau adanya pelunasan dan perusahaan belum mencatat Ibu Meli, itu harus ditambahkan di kolom perusahaan atau di kolom deposan. Seperti itu posisinya. Ya, baik. Paham. Baik, keren berarti. Jadi antara hubungan segitiga itu kita harus mengetahui peran kita sebagai siapa. Kalau kita di sini adalah perannya untuk perusahaan, bukan berperan sebagai bank. Berarti yang salah itu adalah di perusahaan. Kalau misalkan ada kesalahan di bank, tinggal kita catat di bank. Nah, di sini di kasus poin 8 ini kita baca lagi soalnya telah lagi ya kalimatnya. Bank ABC, berarti Ibu Lia, sudah menagihkan piutang Wesel atas PT Sukses Kemilau sebesar 200.000. Transaksi tersebut baru diketahui nih ceritanya tanggal 31 Desember. Nah, diketahuinya itu oleh Ibu Meli. Betul, diketahuinya sama Ibu Meli. Kemudian, transaksi ini adalah transaksi penambahan kas di rekening koran. Artinya bank mah sudah nyatet, tapi masalahnya perusahaan karena baru tahu di tanggal 31 Desember, oh ternyata kas tidak seimbang itu karena adanya transaksi penambahan kas yang sudah diakui oleh rekening koran, oleh pihak bank, tapi perusahaan belum mengetahui. Jadi pada saat rekonsiliasi kas atau rekonsiliasi bank ini, kita catat di kolom penambahan sebesar 200.000. Bisa? Bisa. Ibu Meli sudah bisa dipahami? Ibu Meli? Ya, udah paham, Bu. Tadi saya udah jawab, udah paham. Oke, siap. Bisa kita lanjut ya? Yang lain gimana bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kita gas lagi. Suara bapak-bapaknya kemana ini teh? Udah tidur. Udah tidur. Ya lu. Aduh, oke. Kita lanjutkan nih di sini di nomor 8 sudah ya penagihan piutang Wesel atau jasa bank. Terus perusahaannya belum mencatat penambahan, jadi kita harus tambah lagi. Selanjutnya, kita di poin
berapa? 9. Poin terakhir nih. Di poin 9 ini, apa namanya teh? Di poin 9 apa? Tolong dibacain dong, volunteer. Volunteer teh. Volunteer teh ini yang suka relawan, sok. Siapa yang mau tolong bacakan soalnya? Saya, Kak. Boleh digaskan. Nomor 9, rekening koran Bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar Rp90.000 untuk cek nomor 0412 yang seharusnya bernilai Rp80.000. Oke. Dalam kasus ini, perlu kita telah lagi nih. Di soal, rekening koran Bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar berapa? Sebesar berapa? 90.000. Kita ingat-ingat lagi, rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412 yang seharusnya bernilai 80.000. Nah, di sini kita telah dulu kesalahan. Berarti kalau ada dua nilai seperti ini, itu artinya udah kesalahan, pasti kesalahan. Kalau ada dua nilai, yang satu A, yang satu B nilainya ya. Selanjutnya, berarti nilai yang sebenarnya terjadi di sini adalah yang 80.000. Sedangkan di sini menunjukkan 90.000. Jadi yang salah nyatet di sini bank atau perusahaan? Bank ya, si Bang Jono tuh salah nyatetnya. Bank ABC itu harusnya 80.000 tapi malah dicatat 90.000 di rekening koran. Artinya di sini ada pengurangan saldo kas sebesar 80.000 tapi malah dikuranginya 90.000. Kira-kira kalian kalau sebenarnya saya narik itu 100.000 tapi malah dicatat 200.000. Kira-kira kalian bakalan minta ditambahin lagi nggak saldonya? 100.000. Bisa ditambah lagi. Minta ditambah lagi. Kenapa? Karena yang kita terima cuma 100.000. Betul, karena berkurangnya cuma 100.000 yang sebenarnya, tapi malah dicatat 200.000. Nah, di sini pun sama. Berkurangnya cuma 80.000. You got it? 80.000, tapi dicatatnya 90.000. Artinya di sini selisih lebih atau selisih kurang? Selisih lebih. Selisih lebih. Kalau selisih lebih harus ditambah atau dikurang? Kalau transaksinya pengurangan. Tambah. Oke, kita satu suarakan dulu. Bertambah atau berkurang? Ditambah. Masih ada yang nyicil, bertambah atau berkurang? Bertambah, Kak. Bertambah. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, Kak. Bertambah. 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 Di posisi siapa? Bang. Alasannya apa? Ya kan bang yang salah. Betul, bank yang salah. Jadi, kalau bank yang salah dan transaksi selisihnya itu selisih lebih atas apa namanya teh? Atas transaksi pengurangan, artinya selisihnya harus dicatat di kolom bank. Itu yang pertama. Kemudian di kolomnya kolom penambah. Sebesar berapa berarti selisihnya? 10.000. Berapa? 10.000. 10.000. Keterangannya apa? Kesalahan pencatatan. Yang lihat bahasa Sunda. Pencatatan. 0412. 10.000. 10.000. Oke, udah selesai. Udah selesai transaksinya? Belum? Emang Udah sampai ada Belum, kan belum dikurangin, belum ditambahin sih. Oh iya. transaksinya sudah selesai belum? 1 sampai 9? Udah, tapi belum Udah, kalau dikurangin, sudah belum ditambahin, selesai, belum tahu. kita tinggal menjumlahkan. Sebelum menjumlahkan, harus teman-teman pastikan dulu transaksinya sudah selesai. Atau, apa namanya tuh, memonya.
sudah diinput semua. Nah, sekarang kita dari dasar perhitungan yang tadi cari tahu saldo akhirnya. Nah, di sini nih yang paling deg-degan itu, balance atau enggak? Kira-kira. Coba. Balance, Kak. Tata cara menghitungnya otomatis cari tahu totalnya dulu dari masing-masing. Di sini misalkan total pengurang ya. Balance. Total pengurang. Total pengurangnya berapa? Totalkan 160. total pengurang. Kita kasih bold biar jelas. Ini total penambah. Total penambahnya di sini sama 200.000. Total penambah. Biar lebih jelas kita bold untuk setiap total. Kemudian di sini total nambah juga. Salah. Sebelah sini ya. Total penambah. Totalnya di sini. Bold lagi. Di sini total cek beredar, kemudian di sini total berkurang aja lah. Langsung aja total pengurang ya. Total pengurang. Mana kayaknya? Total pengurang. Di sini aja langsung. Oke. Sekarang kita langsung dikurangi dan ditambah. 2 juta saldo awal ditambah dengan total penambah 200.000 dikurang dengan total pengurang 160.000. Hasilnya 2.040.000. Yang kedua kita totalkan yang saldo kas menurut rekening koran. Yang saldo awalnya 1.880.000 ditambah dengan total penambah 610.000 dikurangi 450.000. Totalnya sama? Kalau sudah sama yang artinya ngerjain Bu Rizka. Oh ya, bisa. balance. Nah, ini baru ini yang kas yang sebenar-benarnya. Jadi, kesalahpahaman kedua belah pihak ini ternyata masing-masing mempunyai kesalahan yang berbeda. Pasti berbeda dong kesalahannya di mana. Makanya pencatatannya pun berbeda. Di kolom menurut deposan apa aja, di kolom menurut bank apa aja. Nah, dari kesalahan-kesalahan ini, setelah kita menyesuaikan kesalahan-kesalahan ini, baru kita akan mengetahui saldo kas yang sebenarnya. Kalau sudah balance, kalau sudah sama pencatatannya seperti ini, artinya saldo kas kita yang per 31 Desember 2019 ini adalah senilai 2.040.000. Inilah saldo akhir yang sebenar-benarnya. Bisa dipahami untuk tata cara rekonsiliasi ini? Ya Bu, saya nggak tahunya nomor yang 2 itu yang jurnal itu gimana? Itu bedanya sama rekonsiliasi ya, Bu? Oke, sekarang dari rekonsiliasi ini kita harus membuat jurnal penyesuaian. Kenapa harus buat jurnal? Karena kita akan mencari saldo sebenarnya dari setiap akun yang terlibat di sini. Apa aja yang terlibat dari rekonsiliasi ini? Kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kita harus menyesuaikan, ingat ya, kita harus menyesuaikan menyesuaikan sesuai dengan transaksi yang terjadi di kolom perusahaan, bukan menurut bank. Ini bank mau urusan bank. Ini urusan kita hanyalah yang di sisi perusahaan. Kita hapus dulu ini biar lucu. Nah, selanjutnya kita bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya apa aja? Ada yang tahu tidak? Untuk yang pertama yang harus kita sesuaikan, yang mana dulu? Ada yang udah tahu belum? Boleh kita menyesuaikan? Yang biaya administrasi, Kak.
Betul, dari biaya administrasi dulu, dari yang pertama terjadi. Yang pertama terjadi kan biaya administrasi bank. Iya, Nah, Kak. jurnalnya apa untuk yang biaya administrasi bank? Kas? Beban. Biaya administrasi pada kas. Betul. Beban. Betul, ini jurnal yang pertama kita kasih 31 Desember. Jurnal yang pertama untuk biaya administrasi bank. Atas biaya administrasi bank ya. Biaya administrasi bank di kreditnya kas. Nominalnya sebesar 15.000. Di sini juga sama 15.000. Selanjutnya, untuk yang kedua, yang harus kita catat adalah yang kesalahan pencatatan ini. Karena untuk kesalahan pencatatan ini ada di kolom pengurang, di sini kita mencatatnya atas utang. Berarti ketika ibaratnya kita ada penarikan, ya, penarikan itu berarti kita bayar, utangnya masih harus dikurangi atas kas tersebut, atau kasnya harus dikurangi atas pembayaran utang tersebut. Jadi utangnya yang berkurang di sini tuh. Di poin 6, cek lagi soalnya. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau. Salah dicatat. Artinya di sini tuh sebenarnya ada pembayaran utang kita kepada orang lain. Ya. Pembayaran kita kepada orang lain dicatatnya selisih kurang. Artinya utang kita harus dikurangi lagi sama kasnya. Jurnalnya adalah 31 Desember lagi, karena kita menyesuaikan pas 31 Desember. Jurnalnya adalah utang usaha atau utang dagang ya. Utang usaha atau utang dagang, utang apapun itu. Di kreditnya adalah kas. Senilai berapa? 45.000. 45.000. Kak, itu maksudnya utang kita apa utang customer, Kak? Utang kita. Karena kita menarik uang untuk pembayaran utang. Itu tahunya utang usaha itu gimana ya? Setiap penarikan uang yang dilakukan oleh perusahaan kemudian salah catat, itu pasti untuk pembayaran utang. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga jurnalnya untuk cek kosong. Cek kosong ini atas transaksi apa? Penerimaan piutang usaha. Karena kita menerima pembayaran piutang usaha dari orang lain, itu nggak jadi, berarti piutang usaha kita harus ditambahkan kembali. Artinya tagihan kita harus ditambahkan kembali ke customer kita itu. Yang tadi 100.000 itu. Jadi piutang kita bertambah, piutang usaha bertambah, kasnya berkurang lagi. Karena kita pada saat sebelumnya sudah mencatat kas bertambah. Nah, jadi ini jurnalnya. Kemudian yang keempat, atas penagihan piutang wesel. Atas penagihan piutang wesel itu berarti kita menerima, ya. Menerima apa? Menerima kas dan mengurangi piutang wesel. Jadi jurnalnya tanggal 31 Desember, jurnalnya kas kita bertambah dan di kreditnya piutang wesel kita berkurang. Betul. Nominalnya sesuaikan dengan yang sudah disesuaikan, yaitu 200.000. Nah, ini jurnalnya sudah lengkap, sudah. Atas apa? Atas 4 transaksi di atas. Untuk kesalahan yang ada pada pihak deposan. Seperti ini. Ya. Kak, jadi kalau kas itu saya masih bingung itu kalau kas itu tulisnya di atas atau di bawah gitu loh, Kak. Di atas atau di bawah itu tergantung transaksinya apa. Ibu Mary pernah belajar akuntansi atau belum? Belum, cuman ini doang, Bu. Baru Soalnya ini saya aja. kan, ya. Oke. Nanti Ibu Mary itu dari volume berapa? Nggak tahu, Ibu. Ini kan saya baru pertama kali join juga. Oh, pertama kali berarti di volume 10 ya? Iya. Jadi untuk kas ada di bawah itu kasnya berkurang. Untuk kas ada di atas atau di debit itu kasnya bertambah. Seperti Ya. itu.
Nanti ini akan dibahas di materi siklus akuntansi. Untuk kas di debit dan kas di kredit itu maksudnya seperti apa? Itu bakalan dibahas. Kayaknya Bu Meli kemarin di Iya, hari Jumat nggak masuk ya? Iya, tapi aku udah Hari nonton Jumat, hari video sih. Senin kemarin nggak masuk. Iya, aku udah nonton videonya yang jenis transaksi dan Oke. chart of Oke. account dan Siap. lain-lain kan yang debit kredit. Baik, nggak apa-apa. Langsung Nanti ke sering berjalannya waktu bakalan paham kok Bu. Tapi yang terpenting di materi rekonsiliasi ini harus diketahui tadi tata cara penyusunan laporan rekonsiliasinya seperti apa. Kemudian harus mengetahui proses penjurnalannya. Setiap ada seperti ini mempunyai jurnalnya masing-masing. Jadi itu cukup itu aja yang dihafalkan. Seperti itu. Bisa dipahami oleh semuanya? Bisa, Pak. Oke, Iya, untuk paham, jurnalnya Bu. ada pertanyaan lagi? Ya, tapi kalau yang jurnal penyesuaian untuk bank itu nggak usah ya, Bu? Nggak usah, karena ini urusannya oleh pihak bank. Dan kita untuk penyesuaian itu cukup lakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian ya khususnya, terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Iya. Dan ini nanti akan diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, kita akan mempunyai saldo akhir kas yang sebenarnya itu 2.040.000 ini. Dari saldo akhir 2 juta. Seperti itu. Bisa? Bisa. Kalau yang buat rekonsiliasi itu pihak perusahaan aja atau sama bank juga buat? Rekonsiliasi itu dilakukan sama pihak perusahaan. Nanti untuk kesalahan-kesalahan yang ada hubungannya sama bank, nanti kita komunikasi ke bank untuk menambahkan atau mengurangi saldonya tersebut. Seperti itu. Seperti itu, Zaira. Bisa? Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait rekonsiliasi ini? Aduh, keren banget. Terima kasih diskusinya. On cam lagi dong. Hayo. Kan kalau on cam kelihatan. Oke. Sudah bisa dipahami untuk rekonsiliasi? Saya mau suaranya. Wah, udah jam 9 lagi, nggak kerasa. Kak, saya mau nanya. Boleh. Yang setoran dalam perjalanan itu kronologinya kayak mana ya? Setoran dalam perjalanan. Iya. Jadi setorannya masih di jalan, belum nyampe ke catatan bank. Ibaratnya kayak gitu. Nggak bercanda bentar. Aduh, saya ini dulu. Tarik nafas dulu. Oke, cek lagi nih soalnya ya. Bentar. Kita cek soal. Mana soal teh? Soal. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan teh yang mana? Nomor 4 ya. Setoran 600.000 belum ada pada rekening koran. Artinya gini, ada rekening koran. Ini setoran. Ini setoran, ini rekening koran. Nah, masih di jalan itu berarti si setorannya masih di sini, belum nyampe ke rekening koran, belum masuk rekening koran. Nah, itu yang dinamakan setoran dalam perjalanan. Masih belum nyampe ke rekening koran. Istilahnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah saldo 600.000 ini setelah disetorkan ke bank belum muncul di rekening koran. Itu yang dinamakan setoran dalam perjalanan. Seperti itu. Itu yang dinamakan setoran dalam perjalanan. Bisa? Belum analoginya? Kalau masih belum bisa, saya kasih analogi lain. Siapa tadi yang bertanya? Fitria ya? Masih belum paham, Kak. Oke, sekarang kayak gini. Saya kasih analogi lain lagi. Fitria sebagai nasabah. Saya sebagai bank. Fitria deh sebagai banknya. Fitria itu sebagai bank, saya sebagai nasabahnya. Saya sudah setor uang ke Fitria 600.000. Tetapi uangnya sudah saya setorkan? Sudah. Pas saya cek di tanggal 31 Desember
Uangnya sudah disetorin ke Fitria, tapi Fitria belum memunculkan, belum mencatat di rekening koran saya, di tabungan saya belum dicatat. Artinya, Fitria sebagai pihak bank harus mencatat setoran yang saya lakukan kepada Fitria sebesar 600.000 itu harus dicatat di rekening koran. Maka di sini di rekonsiliasi bank adalah setoran dalam perjalanan. Artinya, setoran saya atau tabungan saya kepada Fitria belum muncul di buku tabungan. Istilahnya seperti itu. Bisa. Kalau belum muncul, itu harus dimunculkan. Kalau harus dimunculkan, artinya harus ditambahkan. Bisa belum segitu? Bisa, Kak. Yakin bisa? Insya Allah. Yakin bisa belum? Udah, Kak. Oke, bisa belum? Saya tanya sekali lagi. Bisa, Kak. Oke, kalau udah bisa. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita udahan. Yang transaksi terakhir itu, Kak, masih belum paham. Transaksi terakhir teh mengenai apa tadi teh? Rekening koran menunjukkan pengurangan sebesar, oke. Saya share lagi, share. Mana Zoom? Di tanggal 9 ya. Saya mau nanya, Kak. Bentar, ini dulu. Fitria iya, dulu. Kak. Nah, rekening koran bank ABC menunjukkan pengurangan sebesar 90.000. Sedangkan seharusnya pengurangan tersebut 80.000. Jadi analoginya seperti ini. Misalkan saya lagi lah ya, saya nasabahnya. Fitria itu banknya. Saya itu melakukan pengurangan atau penarikan. Penarikan itu berarti kan pengurangan saldo kas saya ya. Senilai 80.000. Tapi Fitria sebagai pihak bank malah nulis 90.000. Artinya rugi bagi saya atau enggak? Rugi nggak bagi saya? Rugi, Kak. Kalau saya nariknya 80 tapi dicatatnya kok 90 gitu kan. Pasti rugi bagi pihak deposan, bagi pihak saya. Nah, karena terjadi selisihnya lebih, yang harusnya dicatat 80, tapi malah dikurangi 90.000. Artinya misalkan dari saldo saya itu 100.000 kas tuh. Ya, 100.000. Kemudian saya narik 80.000. Tapi di buku tabungan saya malah dicatat 90.000 penarikan itu, otomatis kan saldo di bank yang harusnya 20.000 lagi, tapi malah jadi 10.000 lagi. Karena ditulis pengurangannya 90.000. Nah, maka dari itu, karena nyatetnya 90 dan yang terjadi 80, berarti selisihnya harus ditambahkan kembali ke saldo saya, 10.000. Jadi, yang sebenarnya saldo akhir saya di bank 20.000. Gitu. Bisa? Bisa, Kak. Bener nggak? Yakin nggak? Yakin, Kak. Oke, kalau yakin sip. Silakan yang mau bertanya lagi. Sok. Berarti yang nomor 9 itu bank itu salah mengasihkan uangnya 90.000. Berarti intinya itu bank itu mengembalikan. Bukan salah mengasihkan uang, tapi salah mencatat. Kita di sini bukan berbicara terkait uang fisiknya, bukan. Tapi berbicara terkait salah mencatatnya. Pembukuannya. Berarti salah catat aja ya, Kak, bukan salah uangnya itu. Gimana? Salah catat aja. Salah catat aja. Kalau uangnya benarnya ya itu yang bikin saya rugi itu. Saya cuma terima 80.000, tapi dicatat pengurangan 90.000. Artinya saya rugi 10.000 ruginya. Karena yang sebenarnya saya terima 80, tapi dicatat 90. Seperti itu. Harus ditambahin lagi 10.000. Selisih dari pencatatan yang salah 90.000 dikurangi 80.000 yang diterima sama saya. Jadi saldo 10.000 lagi harus ditambahkan kembali ke saldo di bank sebesar 10.000. Gitu. Bisa? Insya Allah. Oke, ada lagi? Kak mau nanya lagi. Boleh. Bentar, sebelum Fitria, Melisa dulu. Apa Melisa?
Tadi di-cut ya. Jadi gini Kak, mengapa harus dibuat jurnal penyesuaian setelah rekonsiliasi bank Kak? Karena dalam akuntansi kita harus mencari saldo yang akan dibawa atau disusun ke laporan keuangan. Kalau kas kita belum sesuai antara fisik dengan pencatatan, artinya itu ada selisih bahasanya kalau di akuntansi. Kalau ada selisih itu harus dicari selisihnya penyebabnya apa. Maka untuk mencari penyebab adanya rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi kas, nanti kesalahannya ketahuan dan kita akan mengetahui saldo sebenarnya. Saldo sebenarnya adalah 2.040.000 tadi itu. Dari 2 juta. Maka yang akan dibawa ke laporan keuangan adalah saldo yang terakhir yang sudah benar. Tapi kenapa setelah jurnal setelah penyesuaian harus diposting lagi ke buku besar? Karena kita akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo awal, kemudian AJP, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Itu kenapa AJP harus diposting ke buku besar lagi. Karena di buku besar itu kan saldo-saldo akhir. Artinya saldo akhir tersebut yang sudah menjadi saldo sebenarnya. Yang akan disusun menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian itu akan dijadikan sebagai bahan perhitungan atau penyusunan laporan keuangan. Seperti itu, Melisa. Jadi fungsi jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank itu untuk memberikan nilai kas yang sebenarnya dan bukan terus nilai kas untuk aja. Bukan nilai kas aja, tapi nilai bukan nilai kas saja, tetapi nilai seluruh akun yang terlibat dalam rekonsiliasi. Tadi kan ada akun utang, ada akun piutang, itu juga terlibat. Artinya untuk mencari saldo akun yang terlibat dalam rekonsiliasi. Itu fungsi jurnal penyesuaian untuk direkonsiliasi. Ada lagi nanti jurnal penyesuaian untuk akun tangguhan, untuk akun akrual, untuk penyusutan aktiva, kemudian untuk penggunaan perlengkapan, itu masih ada. Tapi nanti. Nah, sekarang untuk rekonsiliasi ini, bisa dipahami semuanya konsepnya? Bisa, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, udahan. Kita Saya mau bertanya. Masih ada lagi? Oke, sok, silakan. Bedanya jurnal penyesuaian untuk rekonsiliasi bank sama jurnal biasa apa ya, Kak? Atau sama-sama aja? Oke, bagus ya pertanyaannya. Untuk perbedaan jurnal penyesuaian yang ada di rekonsiliasi dengan jurnal penyesuaian yang lainnya, beda posisi. Ketika kita melakukan jurnal penyesuaian, artinya rekonsiliasi itu udah pasti ada. Tapi kalau kita melakukan rekonsiliasi, belum tentu ada akun-akun yang lain yang terlibat. Untuk aktiva, nggak ada di rekonsiliasi kas. Jadi rekonsiliasi dengan penyesuaian yang lainnya itu masih satu kesatuan. Cuman kita mempelajarinya dengan secara berbeda. Jadi ada penyesuaian kas, tapi namanya rekonsiliasi bank. Ada penyesuaian aktiva, itu di jurnal penyesuaian. Ini juga sama jurnal penyesuaian. Nanti akan disusun di form jurnal penyesuaian. Gitu, Nindya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya harap kita bobo aja. Ada lagi tidak? Tidak, Kak. Tidak, yang lain? Coba saya mau cek suaranya, cek sound masih ada suaranya, ada atau tidak? Ada. Oke. Jadi kalau tadi ibu-ibu bilang bapak-bapak sudah bobo, padahal belum, itu fitnah berarti ya. Bapak-bapak masih pada bangun ya? Masih nyimak, Kak. Masih nyimak. Oke, masih melek. bagus. Oke. Apakah pembahasan rekonsiliasi ini sudah cukup? Bu, saya mau nanya itu kalau itu soalnya cuma itu aja tah? Kan nggak ada skenario lain lagi kan? Skenario lain pasti ada. Tapi secara umum tuh ini sudah dipelajari semua. Kalau kita berbicara investor dan lain-lain. Kalau berbicara misalnya saham beda lagi, Ini kita berbicaranya kas. Kalau saham itu setara kas. Oh ya. Oke.
Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Ngantuk. Sudah setengah 12. Ngantuk. Ngantuk ya. Nah, ini yang WIT kasihan udah setengah 12. Setengah 12. Baik, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan malam ini. Kemudian terima kasih juga atas diskusi dan keaktifannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan ada lagi yang mau didiskusikan via belakang, di back office boleh, di personal chat boleh. Tapi kalau agak slow respon, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Semuanya selamat malam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Record akan diupload besok ya. Ya. Oke.